Oke teman-teman, mari kita akan belajar support and resistance ya. Apa itu support resistance? Support and resistance adalah strategi yang sering digunakan oleh trader profesional ya. Dan banyak kalangan trader yang menggunakan teknik seperti ini ya karena simpel dan mudah digunakan. Oke, kita akan mulai belajar mencari di mana letak yang paling bagus untuk mencari titik support and resistance yang terbaik ya. Jadi yang kalian pahami di sini adalah mencari titik support and resistance adalah kuncinya adalah satu ya. Kalian fokus titik yang saling disentuh ya. Contoh ya. Ini sering disentuh, ini sering disentuh, ini sering disentuh, ini disentuh, cuman lewat. Dan ini disentuh. Dan ini disentuh juga, cuman kelewatan. Dan dia false break. Nah, jadi kalian lihat yang paling banyak disentuh sini ada 4 kali ya. 4 kali disentuh. Gitu teman-teman. Kemudian ini yang disebut resisten ya. Resisten teman-teman. Supaya kalian paham ini adalah atas ini adalah resisten ya. Kemudian di bawah ini adalah support ya. Oke, cara menentukan area support ya. Menentukan area support adalah sama seperti mencari area resisten. Kalian harus mencari titik yang sering disentuh. Jangan kalian menaruh area support di sini ya, karena area support di sini ini memang ada di sentuhan, cuman ini kelewatan banyak dan ini cuman ada satu aja ya. Kita cari ujungnya saja. Nah, ini contoh, ada 3. Nah, jadi ini titik support and resistance yang sangat terbaik ya. Oke, jika marketnya break ke atas, maka ini disebut breakout ya. Breakout dan harga akan potensi melanjutkan kenaikan ya. Syarat market bisa potensi lebih naik, candlestick harus menutup di atas area support. Ya, seperti ini. Anggapnya seperti ini ya. Nah, ketika sudah nutup candle, kita nunggu area retestnya, nah itu kita masuk entry ya. Begitu teman-teman. Oke, dan kita bisa mencari area resisten selanjutnya ya. Di sini kan ada market, market bergerak ya. Gitu teman-teman. Nah, kalian mencari area support and resistennya di sini. Kalian cari titik yang sering disentuh ya. Contoh, marketnya seperti ini. Nah, inilah area resisten dan support ya. Ini supportnya, kemudian ini resistennya. Ya, karena apa ini menjadi support? Karena harga sudah breakout melewati area resisten. Ketika dia break ke atas, nah ini yang tadinya resisten menjadi support ya. RBS ya, resisten become support, dan yang resisten selanjutnya adalah target TP kita atau target pencapaian harga yang selanjutnya. Gitu teman-teman. Dan jika harga sudah menyentuh di area yang kita tandai, area resisten, kita sebaiknya menunggu ya, menunggu kemana arah harga selanjutnya. Apakah dia akan naik lagi ke resisten selanjutnya, apa dia akan mantul ke area support yang tadi kita lewati ya. Kalau marketnya misalnya break kemudian dia turun lagi, jadi ada market market ini potensi balik arah menuju support selanjutnya ya, support yang sebelum yang kita buat. Jadi yang penting adalah key levelnya di sini adalah support and resistance. Kita menentukan garisnya itu yang sangat penting ya. Oke, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut di gold ya. Di gold di sini kita akan lihat. Kita tentukan support and resistance-nya. Kita bisa lihat di time frame 1 jam ya. Oke. Di sini teman-teman, kalian lihat. Di sini ada titik bawah, titik atas, kemudian titik bawah. Ini atas. Kita bisa tentuin ini area resisten ya. Kemudian ini area support ya. Sudah, apakah begini? Ya, masih kurang teman-teman. Kita harus mencari titik yang seimbang ya. Antara sebelah kiri, sebelah kanan dan sebelah kanan. Dia harus banyak sentuhan ya. Jadi kita bisa geser sedikit. Nah, ya, lihat. Nah,
Ini yang terbaik, teman-teman. Ini yang lebih terbaik karena apa? Karena di sini ada area yang disentuh, kemudian disentuh juga, kemudian ini disentuh, kemudian ini disentuh, kemudian ini disentuh juga. Cuman bedanya di sini adalah ada yang kelewatan, ini juga ada yang kelewatan. Tapi ini sudah terbaik ya dari yang lain ya. Oke, kita akan cari area support yang di bawah ini ya. Kita lihat di sini ada area titik support juga ya. Kemudian di atas apakah ada? Ya, kita akan cari di sebelah kiri. Nah, kita akan geser. Nah, ini juga terbaik, teman-teman. Jadi kita sudah dapat area titik support and resistannya. Yang di atas juga kita bisa cari, ya. Nah, udah. Kita sudah menentukan area support resisten. Yang pertama di sini kenapa saya menentukan di area sini? Alasannya satu ya. Ini area yang disentuh, kemudian ini juga ada area yang disentuh. Dia ada retest di sini. Nah, ini yang saya maksud. Kemudian yang tadi sudah kita bahas, yang ini sentuhan ada, kemudian di sini ada sentuhan, ini juga ada sentuhan lagi, ini juga, dan ini juga. Dan sebelah kiri juga ini. Ya, ini banyak banget ya. Dan inilah area paling bagus ya. Ya, bawahnya juga sama. Ini juga, kemudian ini juga ada area yang sempat pullback ya, dan ini tidak perlu ya. Jadi kita lihat sini ya. Dan ini juga dan ini juga ya. Dan sekarang kita akan lihat market gold itu potensi naik ya teman-teman. Ini ada potensi ke harga 5.086 ya. 5.086 ya. Itu ada potensi ke sana teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan adalah open posisi buy. Begitu teman-teman. Jadi kita fokus buy. Sampai ke tujuan 5.084. Nah, begitu teman-teman. Kita akan hapus coretannya tadi. Oke. Jadi sudah bersih, clean ya. Udah clean banget. Nah, tadi kita akan potensi market naik ya. Ini naik, ini turun. Ini turun. Oke. Sekarang kita fokus naik. Sekarang kita cari time frame lebih kecil ya. Di time frame lebih kecil kita bisa mencari support and resistance di time frame yang lebih kecil ya. Itu bisa, teman-teman. Oke, di sini kita lihat teman-teman. Area support resisten itu kita gunakan rectangle seperti ini ya. Nah, ini juga bisa. Kalian cari entryan yang paling bagus ya. Dalam arti gini, teman-teman. Area yang sering disentuh. Nah, contoh seperti ini. Ini adalah area yang sering disentuh. Nah, kalian lihat teman-teman. Nah, kita bisa cari lagi ke bawah. Kemudian ini bisa juga. Ingat, kita fokus buy ya. Kita fokus buy. Walaupun di sini ada sell, tapi kita fokus buy ya. Karena market masih potensi naik. Itu teman-teman. Dan kalau kita menggunakan area support trend line, ya seperti ini. Nah, jadi kita akan proyeksikan bahwa market potensi nanti akan turun dulu ya. Turun dulu ke kurang lebih ke sini. Nah, itu dia akan naik lagi dan sampai ke titik harga yang kita maksud 5.000 5.000-an ya, 5.088 ya, 5.088.90 ya. Dari sini kita menemukan area resisten yang baru ya. Kalau kita tarik nanti geser ke kiri, ini akan kena sama yang di sebelah kirinya ya. Nah, ini banyak area yang pantul ya. Jadi ini potensi dia turun, setelah itu dia akan naik. Dan itu target yang kita tuju ya. Untuk gold ya. Dan di sini kita bisa pakai alat indikator, apakah boleh? Boleh ya. Yang penting kalian bisa menggunakannya. Di sini saya menggunakan MA ya.
Sini MA menunjukkan market masih potensi naik ya. Tapi kita juga lihat juga, apakah di sebelah sini kita melihat pola bearish atau tidak ya. Jangan dulu entry sell. Karena apa? Karena kita menunggu konfirmasi ya. Konfirmasinya itu adalah market harus membentuk sebuah candlestick-nya itu bearish engulfing, atau kalian mau menggunakan trend line yang di break juga bisa seperti ini. Contoh nih trend line, kalian tarik. Kemudian kalau marketnya breakout ke bawah, contoh marketnya ke bawah, kalian bisa sell di area sini ya. TP yang di sini. Cuma ini beresiko. Kenapa begitu teman-teman? Karena bias besarnya, makronya itu lagi naik. Jadi sebaiknya kalian mencari posisi buy atau long ya. Sebaiknya kalian entry di area sini. Stop loss nanti kalian gunakan stop loss itu paling enggak di bawah swing low-nya ya. Kemudian kalian TP di area 5088 di targetnya. Kalian bisa TP1 di sini ya, ini TP1-nya. Kemudian TP2 di situ di 5088. 5045 itu TP pertama dan TP kedua di 5088. Dan market kalaupun naik lagi, ini bisa aja teman-teman breakout lagi bisa. Tapi kita menunggu di time frame lebih besar untuk melihat candlestick-nya seperti apa. Jika marketnya menunjukkan konfirmasi jelas untuk turun, kita siap-siap untuk sell ya. Oke. Jadi untuk saat ini kita melihat proyeksinya untuk gold, dia potensinya ada potensi turun ya. Turun. Kemudian di sini dia akan masuk dikit kurang lebih 4992 atau bisa di bawah lagi. Itu market naik lagi ke atas sampai ke 5088. Oke. Jadi sekian, terima kasih dan selamat malam teman-teman.